motore sebade sambil ikut kangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bi hudah ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ala izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para jamaah majlis sholawat dan zikir Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, wabil khusus Al-Karim Ibnul Karim Al-Ustadz Mukhtarul Aziz selaku Katib Syuriyah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa ahlan wa sahlan bihudurikum kepada Ketua Tanfidiyah Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Al-Ustadz Husain Al-Alawi. Kita doakan mudah-mudahan cepat ketemu dengan jodohnya dan mudah-mudahan segera melaksanakan akad nikah dan segala yang dihajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-babut tasi'u fi dzikrin nida'i. Ai hadza al-babut tasi'u fi dzikrin nida'i. Adapun ini adalah bab yang ke-9 fi dzikrin nida'i, di dalam membahas tentang panggilan gaib. Nah, sekarang membahas tentang persoalan panggilan gaib. Ini berkenaan dengan hal-hal yang gaib-gaib. Jadi kalau baca kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikril jannati wan nar, ini berarti kita sedang nostalgia atau membahas persoalan-persoalan yang tidak kasat dengan mata kita. Wa fil khabari, dan ialah di dalam satu hadis, idza faraqar ruhul badana nudiya minas sama'i bisalasi sayhatin. Di dalam satu hadis dikatakan idza faraqar ruhul badana, apabila telah berpisah ar-ruhu apar-ruh al-badana kepada badan, nudiya minas sama'i bisalasi sayhatin, maka akan dipanggil apa badan minas sama'i dari arah langit. Jadi ada panggilan gaib bisalasi sayhatin dengan 3 kali beberapa teriakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi yang namanya kematian. Maka dalam satu riwayat, kalau ruh ini sudah keluar dari badan, maka di langit terdapat panggilan yang tidak ada orang mampu mendengarnya kecuali orang yang mengalami mati itu sendiri. Ketika ruh sudah keluar dari badan, maka ruh ini mendengar 3 panggilan, 3 suara jeritan dari langit yang orang lain tidak mampu mendengarnya. Bagaimana panggilan itu? Ya bana Adam, wahai anak Adam. Ya bana Adam, wahai anak Adam. Ataroktad dunya amid dunya tarokatka. Ataroktad dunya, apakah telah meninggalkan siapa kamu ad-dunya kepada dunia? Amid dunya, atau adapun dunia tarokatka, meninggalkan apa dunia kah kepadamu? Ini teriakan yang pertama. Kamu yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Jadi kalau orang meninggal dunia, ini kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Ya jelas kita yang meninggalkan kemewahan, kenyamanan, kenikmatan yang ada di dunia. Ajama'tad dunya amid dunya jama'atka. Apakah telah mengumpulkan siapa kamu ad-dunya kepada dunia, amid dunya, atau adapun dunia jama'atka, yang telah mengumpulkan apa dunia kah kepadamu? Jadi pertanyaannya, apakah dunia ini yang kamu kumpulkan, atau sebaliknya, atau kamu yang berkumpul dengan dunia? Maka ketika orang telah mati, maka sejatinya dia yang ekepek bi dunya, yang dihimpit oleh dunia. Jadi yang selama ini dia memperoleh dunia, mencari dunia, kemudian berusaha dengan penghidupannya untuk menumpuk-numpuk dunia, maka ketika sudah meninggal dunia, maka dia sejatinya yang dihimpit oleh dunia. Akotal tad dunya amid dunya qotalatka. Akotal tad dunya, apakah telah membunuh siapa engkau ad dunya kepada dunia, amid dunya qotalatka,
ataukah dunia? Qatalatka yang telah membunuh apa dunia ka kepadamu? Kamu yang membunuh dunia atau dunia yang membunuhmu? Maka ketika sudah mati, berarti orang tadi hakikatnya telah dibunuh oleh dunia. Kita kalau berpikir sejenak dengan usaha kita, perbuatan kita, kerjanya kita setiap hari, seolah-olah kita akan merampas apa yang ada di dunia ini dengan ketidakpuasan kita. Pingin segala harta, pingin segala kemewahan, pingin segala kenyamanan. Seolah-olah apa yang ada di dunia ini dengan ketamakan kita, dengan hasrat kita yang tidak puas, kita ingin memperoleh segalanya. Tapi sejatinya kitalah yang dibunuh oleh dunia dengan jiwa atau dengan perasaan ataupun dengan pengetahuan yang kemudian dengan itu semua kita ingin menguasai dunia. Sejatinya kita yang sedang ingin dibunuh oleh dunia. Wa idza wudi'a 'alal mughtasali nudiya bi thalasi sayhatin. Wa idza wudi'a, dan apabila diletakkan apa jenazah, apa mayit atau badan, 'alal mughtasali, atas orang yang dibasuh. Maksudnya jenazah tadi sudah diletakkan untuk mau dimandikan. Nudiya bi thalasi sayhatin. Nudiya maka dipanggil atau dijerit, diseru apa badan misalnya sisoihatin dengan 3 kali panggilan. Ya bena Adam, wahai Adam, aina badanukal qawiyu. Aina ialah di mana badanukal qawiyu, adapun badanmu al qawiyu yang kuat itu. Maka ketika sudah dimandikan, dulu semangat mandi sendiri 1 hari sampai 5 kali 5 kali mandi. Tidak ada alasan untuk mandi, malam-malam pun bisa mandi. Kuat. Dengan kondisi yang dinginnya luar biasa bisa kuat. Tapi ketika sudah dimandikan oleh orang lain, artinya ketika dia sudah meninggal dunia, maka ada jeritan yang memanggil, aina badanukal qawi. Lalu kemanakah badanmu dulu yang gagah perkasa itu, yang setiap hari Minggu ikut fitness, ikut nge-gym, biar tubuhnya semakin molek kan, biar tubuhnya semakin gagah, kuat dan sak macamnya. Lalu kalau sudah meninggal dunia, aina badanukal qawi. Di mana badanmu yang kuat itu? Ma'at afaka, betapa lemahnya kamu. Ma'at afaka, betapa lemahnya kamu. Wa aina lisanukal fasih. Wa aina, dan ialah di mana lisanukal fasihu, adapun lisanmu al fasihu yang fasih itu. Ma askatuka, betapa diamnya kamu. Dulu waktu hidupnya pandai dia ngaji kan, baca Al-Quran fasih, baca sholawatan nyaman. Maka ketika sudah meninggal dunia, ada yang menjerit, mana lisanmu yang fasih itu? Wa aina ahibbauka ma auhasuka, dan di mana kekasih-kekasihmu itu yang semasa hidup dia siap berjuang bersama, siap untuk membela, siap untuk berada di barisannya. Maka ketika meninggal dunia, boro-boro mau tahlilnya tak ada datang. Wa aina ahibbauka, dan ialah di mana ahibbauka, adapun orang-orang yang cinta kepadamu. Ma auhasuka, betapa sendirinya kamu. Ini ketika orang sudah mau dimandikan. Kemudian wa idza wudi'a fil kafni, dan apabila diletakkan apa jenazah fil kafni, untuk dikafani, nudia maka diserukan apa jenazah bisalasi soihatin dengan 3 beberapa jeritan. Ya bana Adam, wahai anak Adam, tadhabu ila safarin ba'idin bi ghairi zadin. Tadhabu, pergi siapa engkau, ila safarin ba'idin, kepada perjalanan yang sangat jauh, bi ghairi zadin, tanpa adanya bekal. Wahai anak Adam, sekarang kamu melakukan perjalanan yang sangat jauh tanpa membawa bekal sedikit pun. Terkadang kita hendak bawa ATM lupa aja bingung, hendak bawa duit lupa bingung. Lalu bagaimana kebingungan kita ketika kita menghadapi kematian? Tubuh sudah dililit dengan kain kafan, tapi ternyata kita tidak membawa bekal apapun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal perjalanan kematian adalah perjalanan yang sangat jauh. Wa takhruju min manzilika, dan keluar siapa engkau min manzilika, dari rumahmu, fala tarji'u, dan tidak akan kembali siapa engkau.
Wa tarkabu farusan, dan menunggangi siapa engkau farusan kepada kuda. Wala tarkabu mislahu abadan, dan tidak akan pernah menunggangi siapa engkau mislahu seumpama kuda abadan hale selamanya. Dulu kalau mau pergi ke pasar pakai motor bergonceng dengan bini, mau keluar pakai motor bergonceng dengan bini, bawa anak, pergi kemana bawa anak, bawa bini. Maka ketika sudah meninggal dunia, bininya tak ikut. Lalu apa yang perlu dibanggakan? Maka sejatinya manusia yang terbaik adalah manusia yang senantiasa introspeksi diri, yang semuanya akan menuju alam abadi, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tasiru ila baitin ma huwa ahlah. Wa tasiru, dan ada siapa engkau ila baitin, menuju suatu rumah, ma ahwalahu, alangkah ngerinya rumah tersebut. Di alam barzah tidak seperti kita datang ke pondok pesantren Al-Aziz, duduk dikasih kopi, dikasih kolak, bisa ngerokok. Kalau di alam barzah baru masuk, kemudian yang bertakziah balik datang ja'al malakani, datang dua malaikat. Yang nama keduanya adalah malaikat mungkar dan nakir. Kalau ternyata amalnya amal baik, waktu hidup dia orang-orang baik, orang soleh, rajin ikut majelisan, tak pernah ngomongkan orang, maka yang datang namanya malaikat mubashir basir. Dengan rasa penuh bahagia, malaikat tersebut menyambut orang yang soleh masuk ke dalam alam barzah. Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang soleh, sehingga ketika kita meninggal dunia, yang datang kepada kita adalah malaikat mubashir basir. Amin ya rabbal alamin. Wa idza humila 'alal janazati, dan apabila dibawa siap apa badan anal janazati atas keranda jenazah, nudia maka akan dipanggil apa badan bisalasi soihatin dengan 3 panggilan. Ketika dibawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini ada jeritan dari atas langit yang hanya mendengar orang yang mati tadi. Apa katanya? Ya bena Adam, wahai anak Adam, tubalaka, beruntunglah laka bagimu, in kunta taiban, jika ada siapa kamu. Taiban adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Cek untung sampean, mungkin audiens sampean tadi orang saya taubat. Kita punya masa lalu yang kelam, tapi kita juga punya masa depan yang lebih cerah. Jika kita mampu menjemput masa depan yang lebih cerah, maka kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Semua orang punya masa yang kelam. Tidak mungkin yang hadir di sini ini semuanya orang-orang baik saja dahulunya. Maka biarlah yang dulu berlalu, biar yang terdahulu biarkan berlalu. Kita songsong masa depan yang lebih cerah, sehingga kita bisa hidup dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tubalaka, beruntunglah laka bagimu, ingkana amaluka khairon, jika ada amaluka apa amal baikmu, khairon ialah baik. Beruntunglah kalian jika amalmu adalah amal yang baik. Tuba, dan beruntunglah laka bagimu, ingkana suhbatuka, ingkana sohbuka, jika ada apa sahabatmu, ridwanallahi ta'ala, adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah kita kalau kita punya kawan-kawan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa, duduknya persoalan duduk di mana saja, boleh. Duduk di pasar, boleh tak boleh? Boleh. Duduk di kafe, boleh tak boleh? Duduk di masjid, boleh tak boleh? Duduk di pesantren, boleh tak boleh? Boleh, tapi lihat-lihat dulu kawannya. Kalau kita duduk bersama kawan-kawan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita menjadi orang yang baik. Duduk bersama kawan-kawan iksas, bersama kawan-kawan alumni, insya Allah yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Setidaknya membicarakan persoalan pembangunan pesantren, membicarakan tentang perkembangan pendidikan pesantren, membicarakan tentang perjuangan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ngobrolnya dengan orang-orang yang jahat, kapan? Misalnya ini bicarakan tentang pencurian, kapan kita mau nyuri? Atau duduk sama orang jahat, mau jual narkoba. Paling tidak sekecil-kecilnya kita duduk dengan orang yang tidak baik, ngerasanin orang lain. Dan mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita semua.
Wa wailun laka, dan celakalah laka bagimu, inna sahibaka suhtullahi ta'ala. In sahibaka, ya in ya. Wa wailun, dan adapun celaka laka ialah bagimu, in sahiba, jika bersahabatkah kepadamu, suhtullahi ta'ala, apa murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wudi'a lis-sholati, dan apabila telah diletakkan apa badan lis-sholati, untuk disolatkan, nudiya, maka diseru apa badan, bisalasi soyhatin, dengan 3 kali teriakan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kullu amalin amilathu, kullu amalin, adapun setiap amal, amilathu, yang telah beramal, kullu amalin, adapun setiap amal, amil tahu, yang beramal siapa engkau, hu, kepada setiap amal, tarahus sa'ata, maka melihat siapa engkau, hu, kepada amal, as-sa'ata, pada saat ini. In kana amaluka khairon tarahu, jika ada amaluka, apa amalmu, khairon, adalah baik, tarahu, maka melihat siapa engkau, hu, kepada amal, khairon, kepada kebaikan. Wa in kana amaluka syarron, dan jika ada amaluka, apa amalmu, syarron, adalah keburukan, tarahu, maka melihat siapa engkau, hu, kepada amal, syarron, kepada keburukan. Ini ditunjukkan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang sudah meninggal dunia dan ketika hendak disolatkan, jika amalnya baik ketika masih hidup, maka seluruh amal kebaikannya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu orang tersebut mampu melihat amal baiknya. Sebaliknya, kalau amalnya buruk juga ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wudi'atil janazatu ala syafiril qabri, dan apabila telah diletakkan al janazatu, apa jenazah, ala syafiril qabri, di dalam lubang kuburan, nudiya bisalasi soyhatin, maka dijerit, diseru apa badan, apa jenazah, bisalasi soyhatin, dengan 3 beberapa teriakan. Teriakan yang pertama ketika jenazah sudah diletakkan di dalam kuburan, ya bana Adam, wahai anak Adam, ma tazawwadta fil umrani, ma tazawwadta, tidaklah membawa bekal siapa engkau, fil umrati, ketika masih hidup, ketika engkau berada di dalam kota kehidupan di dunia, lihadzal khirabi, untuk kehancuran ini. Wa ma hamilta minal ghaniyyi lihadzal fakri, wa ma hamilta, dan tidaklah membawa siapa engkau, minal ghaniyyi, dari kekayaan, lihadzal fakri, terhadap sesuatu yang dibutuhkan ini. Mana dulu kamu yang kaya raya itu, ternyata ketika kamu sudah mati, tidak juga kekayaannya dibawa ke dalam kuburan. Mana yang katanya dulu banyak uangnya itu, mana yang dulu katanya bos itu, ya ternyata ketika mati ya hartanya juga tidak akan dibawa. Wa ma hamilta minan nuri, dan tidak membawa siapa engkau, minan nuri, dari cahaya, lihadhihi zulmati, bagi kegelapan ini, dan tidak mungkin engkau akan mampu membawa cahaya sementara ketika engkau masih hidup hartanya tidak diinfakkan, hartanya tidak disodakohkan, hartanya tidak dibuat perjuangan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mampu dibuat untuk memberikan cahaya di dalam alam kuburan. Berarti pemahamannya adalah apabila harta tersebut dibuat perkara untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya harta tersebut untuk menerangi kita di alam kubur, bagi kegelapan alam kubur. Fa idza wudi'a fil lahdi, dan apabila diletakkan apa jenazah fil lahdi, di dalam liang lahat, nudiya, maka diseru apa jenazah, maka diserukan apa jenazah, bisalasi soyhatin, dengan 3 kali seruan. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kunta ala zohri, ada siapa engkau, ala zohri, di atas punggungku. Wahai anak Adam, dulu engkau berada di atas punggungku di dunia, dhahikan, hale tertawa terbahak-bahak, wasirta fi batni bagian, dan ada siapa engkau saat ini, fi batni, ialah di dalam perutku, bagian, hale keadaan menangis. Dulu engkau waktu di dunia tertawa terbahak-bahak seolah-olah kamu tidak memiliki dosa kepada Allah, tapi sekarang rasakanlah engkau ada di dalam perutku dalam keadaan menangis. Wa kunta ala dhahri farhan wa sirta fi batni hazinan, dan ada siapa engkau ala dhahri, dahulu di atas punggungku, farhan, ialah dalam keadaan bahagia, wa sirta, dan ada siapa engkau, fi batni, ialah di dalam perutku, hazinan, hale dalam keadaan bersedih.
Wa kunta dan ada siapa engkau ala dhahri di atas punggungku natikon, ialah berbicara. Dulu engkau waktu masih ada di dunia, engkau senantiasa menjadi pembicara, menjadi penceramah, menjadi khotib, menjadi LC, menjadi MC dan sak macamnya. Maka ketika sudah meninggal dunia, fasirta fi batni sakitan, maka ada siapa engkau fi batni, ialah di dalam perutku, sakitan, ialah dalam keadaan sakit. Maksudnya sakitan dalam keadaan diam, bukan sakit. Maksudnya diam, iya, diam karena kesakitan. Diam karena kesakitan. Wa idza adbaron nasu anhu, dan apabila telah pulang annasu siapa manusia anhu dari jenazah, setelah jenazah sudah dikuburkan, sudah ditalkinkan, maka ketika para manusia itu pulang, maka yang datang Allahu subhanahu wa ta'ala. Apa katanya Allah? Yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, ya abdi, wahai hambaku, baqita faridan wahidan, tersisa siapa engkau faridan hale sendiri, wahidan hale sendiri. Cong setia kakek ketibi. Nah, saking ngebahasanya orang tua kepada anak. Sekarang engkau dalam keadaan sendiri. Wa tarakuka fi zulmatil qabri, dan orang-orang yang engkau cintai dan orang-orang yang katanya kamu mencintai dirimu, wa tarakuka, meninggalkan siapa mereka ka kepadamu, fi zulmatil qabri, di dalam gelapnya alam barzah, di dalam gelapnya alam kuburan. Wa qad asaitani li ajlihim, dan engkau bermaksiat kepadaku li ajlihim, karena mereka. Engkau berani durhaka kepadaku gara-gara mereka. Waliz zaujati walil waladi, dan engkau berani durhaka kepadaku waliz zaujati, karena istri. Walil auladi, dan juga walil waladi, karena anak. Kan tidak banyak, tidak sedikit orang tua yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena keluarganya, karena anaknya, karena dorongan dari istrinya. Padahal suaminya ini ahli ibadah misalnya, ahli ibadah, kemudian ahli zikir dan semacamnya, tapi satu tuntutan dari bini, cucu bini nama marah bang, cak zikir melolo kakek bang, kakek zikir melolo celing rodopor bang, tak ngepul, tetangkel lah melemes bang, kelampin lah anyar kapi bang, engkau kita asalinan sekali bang, iya kaki nyaman bang, kaki tak kelem todus bang, gitu bang. Akhirnya pemangkat lah lakena posang. Akhirnya ketika melihat ada sepeda motor yang kuncinya masih melekat, akhirnya diambil. Kata Bang Napirua, ingat, pencurian bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Dan juga karena ada dorongan bini. Waspadalah kan begitu. Apa katanya Allah? Wa arhamukal yauma, dan engkau bermaksiat kepadaku gara-gara mereka, gara-gara istrimu, gara-gara anakmu. Wa arhamukal yauma, dan sayang siapa aku kepadamu al yauma, pada saat ini, rahmatan dengan kasih sayang, ya ta'ajjabu yang kagum, minha dengan kasih sayang Allah, al khalaiku siapa seluruh makhluk. Wa ana asfaku alaika, dan adapun aku katanya Allah, asfaku alaika, ialah lebih sayang alaika atasmu, minal walidati biwaladiha, ketimbang seorang ibu biwaladiha, dengan anak-anaknya ibu. Jadi saat itu Allah subhanahu wa ta'ala hadir, Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk menyayangi kita di alam barzah, sekalipun kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira malu tidak ketika kita yang berlumuran dosa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghampiri kita dengan kasih sayangnya. Maka dari itu para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua yang diberi usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini mampu kita gunakan untuk senantiasa taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.